wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di praktikum. Kali ini kita akan membahas mengenai organ splanch atau splanchnologi mengenai organ-organ di daerah kafum abdomen atau rongga perut. Udah gitu aja. Oke, yang pertama kita perlu mereview sedikit mengenai muskulus yang menempel dekat dengan tulang dari vertebrenya. Jadi urutannya musculus psoas mayor, musculus psoas minor, terus ada vertebrenya, terus musculus psoas minor lagi, terus yang terakhir musculus psoas mayor. Jadi mayor minor, minor mayor gitu ya. Oke, selanjutnya itu untuk mereview saja. Oke, jadi bentukan yang pertama atau organ pertama yang kita pelajari itu adalah ren atau ginjal. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ginjal dia tidak tertutup oleh peritoneum, melainkan penutup atau pelapisnya sendiri adalah capsula renalis yang ini. Ini adalah capsula renalis yang akan menutupi atau melindungi ginjal. Nah, kemudian capsula renalis dibuka, bisa kita lihat bentukan ginjal adalah seperti kacang, seperti ini. Nah, di bagian medialnya, ginjal terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yang di tepi, di sisi sini, baik yang lebih pucat sama yang lebih gelap ini adalah cortex renalis. Sedangkan yang lebih di dalam, ini adalah medulla renalis, di mana di dalam medulla renalis terdapat bentukan segitiga namanya piramid. Nah, kemudian di kranial dari piramid di sini ditemukan namanya pelvis renalis. Ada dua, di mana pelvis renalis ini fungsinya dia untuk menampung urin sementara, yang mana nanti urin akan berlanjut di hilus renalis di sini. Jadi ketika penunjukannya di medial namanya pelvis, ketika kita lihat dari luar ini adalah hilus renalisnya. Nah, hilus renalis atau nanti urin itu tadi dilanjutkan dari pelvis akan berlanjut ke ureter. Jadi ini adalah ureter. Ya, dia akan berlanjut di ureter dan akan masuk ke vesika urinaria. Nah, sedangkan di hilus renalis dia juga selain adanya ureter, dia juga ada arteri renalis. Ini adalah arteri yang memberikan nutrisi ke ginjal atau vaskularisasi ke ginjal. Oke, sebelum kita mempelajari organ-organnya, teman-teman perlu tahu orientasinya ya. Yang pertama yang teman-teman lihat dari sebelah sana adalah bagian kranialnya. Ini akan terlihat diafragma di bagian kranial, kemudian yang sebelah sini bagian kaudalnya, kemudian di bagian sinister di sini akan ditemukan bentukan lambung pertama yakni rumen. Nah, kenapa seperti itu? Teman-teman perlu ingat bahwa ruminansia itu model lambungnya adalah poligastrik, jadi berlambung ganda, dan sebelah sinister akan dipenuhi oleh rumennya atau lambung pertamanya. Sedangkan yang bagian dexternya dia akan terisi oleh pertama hepar, selanjutnya adanya usus gitu ya di sebelah dexternya. Oke, kita langsung ke bentukan. Yang pertama ada diafragma. Nah, diafragma sendiri dia membatasi antara kafum toraks atau rongga dada dan juga kafum abdomen atau rongga perut. Nah, untuk diafragma sendiri dia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pars muscularis yang bentuknya memiliki struktur otot. Kemudian di tengahnya yang lebih terang ini adalah pars centrum tendinae. Jadi diafragma pars muscularis, diafragma pars centrum tendinae. Selain itu diafragma akan ditembus atau dimasukkan oleh esofagus. Nah, esofagus sendiri adalah organ atau bentukan pertama dalam sistem pencernaan ya. Jadi masuk mulut, makanan akan diteruskan ke esofagus dan melewati diafragma menuju ke rumen gitu ya. Nah, diafragma sendiri di sebelahnya terdapat celah namanya hiatus esofagus. Nah, terus di bagian ventralnya atau lebih bawahnya di sini ditemukan adanya lubang atau foramen namanya foramen vena cava caudalis. Sedangkan yang di bagian dorsal sini ditemukan celah namanya hiatus aorticus. Tuh ya, ini aortanya, ini hiatus aorticus. Oke, kemudian untuk diafragma sendiri dia akan divaskularisasi oleh arteri vena phrenicus. Ini arteri vena phrenicus ya. Oke, selanjutnya setelah kita bahas diafragma, kita menuju ke bagian sinisternya terlebih dahulu, ke bentukan lambung. Nah, untuk lambungnya sendiri yang kita bahas adalah setelah dia dari esofagus, dia akan masuk ke rumen. Yang kita bahas pertama adalah bagian kantung yang bawah namanya sacus ruminis ventralis, sedangkan di bagian atas sacus ruminis dorsalis. Nah, kemudian di bagian belakang bawah adalah sacus secus caudo ventral dan yang atasnya adalah sacus secus caudo dorsal.
Kemudian di antara sulcus caudoventral dan sulcus caudodorsal dapat ditemukan sulcus atau alur, ini ya sulcus atau alur namanya sulcus transversus. Nah, itu untuk yang di antara caudodorsal dan caudoventral gitu ya. Kemudian kalau yang di bagian lateral sini, di bagian sinister, ini akan ditemukan juga sulcus, namanya sulcus longitudinal sinister. Jadi karena di sinister maka namanya sulcus longitudinal sinister. Nah, sulcus ini akan dilewati oleh arteri vena ruminis sinister gitu ya. Arteri vena ruminis sinister. Sedangkan yang bagian dexter di sini juga dapat ditemukan sulcus longitudinal dexter dan akan dilewati juga oleh arteri vena ruminis dexter gitu. Nah, untuk bentukan di rumen di sini juga terdapat bentukan mukosa namanya pilae ruminis. Jadi bentukannya seperti bulu handuk ya. Gerinjel-gerinjel gini namanya pilae ruminis. Nah, selanjutnya dari rumen, ya ini masih sisi sinister. Dari rumen makanan akan berlanjut menuju ke retikulum. Nah, di retikulum sendiri di sini dapat ditemukan mukosanya, bentukan seperti sarang lebah namanya cellulae reticuli. Selain itu, untuk retikulum sendiri dia akan divaskularisasi oleh arteri vena reticularis. Ya. Kalau tadi adalah ruminis, kalau yang ini adalah reticularis. Selanjutnya makanan jika sudah halus dia dapat dicerna, lanjut ke lambung selanjutnya. Namun jika belum, makanan akan melakukan regurgitasi balik ke rumen, esofagus, dikunyah kembali dan dicerna kembali ke retikulum. Dia akan melanjutkan ke omasum. Nah, omasum sendiri dia hanya akan terlihat pada bagian dexter gitu ya. Nih, jadi ketika heper kita angkat, kita akan menemukan omasumnya. Jadi omasum cenderung berbentuk lebih bulat gitu ya. Ini omasum. Nah, di bagian mukosanya dia bentukan seperti lembaran-lembaran, namanya lamina omasi. Oke, kemudian dari omasum makanan akan berlanjut ke lambung sejati yang disebut dengan abomasum. Nah, ini terakhir abomasum. Nah, untuk abomasum sendiri mukosanya di sini dia cenderung seperti beludru, jadi ini halus dan juga seperti tirai gitu ya. Namanya adalah plicae abomasi. Ini plicae abomasi. Oke. Nah, ini kita lihat dari sisi dexter. Ini adalah heparnya, jadi kita angkat, akan kelihatan tadi omasum, abomasum. Nah, antara omasum dan abomasum kita dapat menemukan kurvatura atau seperti sudut, bentukan seperti sudut. Untuk antara omasum dan abomasum namanya kurvatura minor ya. Ini kurvatura minor, sedangkan yang di abomasum ini adalah kurvatura mayornya. Nah, untuk yang di kurvatura minor ini akan ditemukan arteri gastrika sinister. Jadi yang menempel langsung pada omasum adalah arteri gastrika sinister. Sedangkan yang lebih kaudal di sini ini adalah arteri gastrika dexter. Ya, atau di sini. Arteri gastrika dexter. Jadi yang lebih menempel ini arteri gastrika sinister, yang di sini arteri gastrika dexter. Sedangkan untuk yang di kurvatura mayor ini akan ditemukan vaskularisasi arteri yang memvaskularisasi abomasum. Yang lebih kranial namanya arteri gastroepiploica sinister. Yang lebih kaudal di sini adalah arteri gastroepiploica dexter gitu ya. Jadi sama, yang lebih kranial di sini sinister, yang ini dexter, ini juga sinister, yang ini juga dexter. Selanjutnya makanan dari abomasum dia akan dicerna lanjut ke dalam usus gitu ya. Oke, stop dulu. Oke, selanjutnya untuk makanan tadi dia dari abomasum dia akan masuk ke duodenum melalui bentukan penyempitan terlebih dahulu namanya pylorus. Jadi di sini abomasum, di sini ada pylorus kecil gitu ya. Pylorus, kemudian dia akan masuk ke duodenum, usus halus pertama yakni duodenum. Nah, di duodenum itu ada bentukan namanya ansa duodenalis di sini.
Nah ya, bentukan ansa duodenalis seperti huruf S. Nah, di dekat ansa duodenalis di sini dapat ditemukan organ seperti cacahan daging namanya pankreas. Yang dimana pankreas ini akan divaskularisasi oleh arteri pankreatika. Ini arteri pankreatika. Ini adalah pankreas. Kemudian dari duodenum makanan akan terus masuk menuju ke usus selanjutnya, yakni jejunum ya. Ini masih dilihat ya. Ini di bagian dexter nih, hati, terus ini usus-ususnya. Jadi tadi dari bawah sini duodenum akan berlanjut menjadi jejunum. Nah, jejunum sendiri ini adalah bagian usus terpanjang ya dari usus-usus gitu. Nah, kemudian di jejunum sendiri dia digantung oleh bentukan namanya mesenterika. Nah, untuk keseluruhan dari organ tadi itu akan dilapisi oleh yang namanya peritoneum. Oke. Jadi tadi ini kelewat, ini peritoneum, dia akan melapisi keseluruhan dari organ kecuali tadi ren yang kita bahas yang dilapisi oleh atau ditutupi oleh kapsula renalis gitu ya. Oke, kita lanjut tadi dalam mesenterium. Nah, kemudian untuk organ limfoid juga dapat ditemukan, yakni limfoglandula jejunalis. Ini limfoglandula jejunalis. Kemudian dapat ditemukan juga arteri atau yang memvaskularisasi dari si jejunum ini, yakni arteri mesenterica cranialis. Ini arteri mesenterica cranialis yang dimana dia akan bercabang menjadi arteri jejunalis. Nah, ini yang akan memvaskularisasi jejunum. Dari mesenterica cranialis, arteri jejunalis. Nah, ini lebih ke medial ya. Sedangkan kalau ini yang di lateral kelihatan. Oke, kemudian dari jejunum makanan akan terus berjalan dan berlanjut di ileum. Nah, bisa dilihat ya. Ini jejunum masih kriwil-kriwil istilahnya. Kemudian di sini sudah mulai lurus dan panjangnya dari ileum atau mulai ileum itu start ketika sekum yang aku pegang di tangan ini dipanjangkan sama gitu. Berarti dari sini ini mulai ileum. Nah, ileum, di sini ileum dan akan berhenti juga di sini. Jadi ketika sekumnya juga sudah habis gitu. Jadi antara ileum dan sekum ini usus besar pertama, dia berjalan beriringan. Nah, di antara ileum dan sekum ini dapat ditemukan arteri yang memvaskularisasi kedua usus ini, yakni arteri iliosekalis, arteri iliosekalis. Nah, kemudian lebih ke kranialnya, lebih ke depan lagi dapat ditemukan limfoglandula. Nama limfoglandulanya adalah limfoglandula sekalis. Oke, kemudian dari sekum, jadi ileum sudah, terlanjut ke sekum, usus besar. Dari sekum ini akan melanjutkan menjadi kolon. Jadi di sini adalah kolon yang kita lihat kalau dari si lateral di sini dapat ditemukan bentukan seperti obat nyamuk gitu ya, yang memutar-mutar namanya ansa spiralis coli. Ansa spiralis coli. Nah, kalau kita lihat di bagian medialnya seperti ini akan ditemukan limfoglandula. Kalau ini kan tadi limfoglandula sekalis, kalau yang di sini bawahnya ada limfoglandula colici. Terus untuk arterinya nih, ini yang memvaskularisasi kolon namanya arteri colica gitu ya. Ini limfoglandulanya colici, arterinya colica. Nah, dari kolon nih dia akan terus melanjut berjalan makanan itu menuju ke usus terakhir, yakni rektum. Nah, jadi yang putih ini dia tutupi banyak lemak, ini adalah rektum. Nah, rektum sendiri merupakan usus terakhir ya dari makanan sebelum makanan itu dikeluarkan melalui anus. Nah, rektum sendiri kalau pada kambing itu kan bentukan fesesnya bulat-bulat ya. Itu karena adanya bentukan yang namanya saculus gitu ya. Jadi mukosanya itu lebih cenderung dapat membentuk dari fesesnya. Namanya adalah saculus. Nah, kemudian rektum sendiri dia akan divaskularisasi oleh arteri mesenterica caudalis gitu. Jadi kalau yang usus di depan, usus halus itu lebih cenderung oleh arteri mesenterica cranialis. Kalau yang di rektum ini adalah arteri mesenterica caudalis gitu ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita akan membahas hepar, organ hepar ya. Ini masih kita lihat dari sisi Dexter. Di hepar ini merupakan juga termasuk organ pencernaan, tapi yang membantu dari pencernaan tersebut gitu. Jadi tidak membantu dalam mencerna, melainkan membantu dalam pencernaan itu sendiri gitu. Jadi tidak membantu mengolah makanan gitu ya. Nah, di hepar sendiri terbagi menjadi beberapa lobus. Untuk yang kranial ini batasnya di sini. Ini adalah lobus sinister. Terus kemudian yang tengah sini adalah lobus quadratus besar. Kemudian yang paling kaudal ini adalah lobus dexter. Sinister, quadratus, dexter. Nah, ini bagian lateral. Kita lihat bagian medialnya. Nah, di bagian medial ini ditandai dengan adanya vesica velea. Atau yang kita lihat lebih warnanya hijau gitu ya. Ini vesica velea. Nah, ini masih kelihatan kalau bagian medial ini adalah lobus sinister. Kemudian yang ini quadratus, nah yang ininya dexter. Nah kemudian ada satu lobus lagi, nih yang kelihatan di bagian medial. Yang ini adalah lobus caudatus. Jadi yang ini adalah sinister, ini caudatusnya. Dia panjang. Oke. Kemudian di hepar juga dapat ditemukan yang namanya penekanan atau impresio. Nah kalau kita lihat di sini. Nah ini kan di bagian dexter ya, ini kelihatan tadi lambung yang telah kita pelajari. Nah untuk yang bagian depan sini, ini adalah impresio. Jadi di bagian ventral depan sini adalah impresio abomasi. Jadi kalau misalnya kita kayak giniin ya, kita rekatkan, nah dia akan melakukan penekanan dengan abomasum di sini. Ini impresio abomasi. Kemudian yang bagian yang paling kranial di sini adalah impresio reticuli. Nih, ya, ini kan reticulum. Nih dia akan melakukan penekanan dengan reticulum sini, impresio reticuli. Sedangkan yang di bagian kaudal di sini, nih dia akan melakukan penekanan dengan yang ini. Dia akan melakukan penekanan dengan omasum, ya. Tuh, dia akan melakukan dengan penekanan dengan omasum, namanya impresio omasi. Jadi yang di sini impresio reticuli, yang di bagian ventral impresio abomasi, terus yang bagian caudal lagi ini impresio omasi. Nah kemudian impresio juga dapat ditemukan di lobus dexter, ya belakang sini bisa kelihatan. Ini adalah impresio renalis. Oke. Nah adapun di bagian lateral, di bagian dorsal pertama kita bahas di sini dapat ditemukan impresio vena cava caudalis. Sedangkan di bagian lobus quadratus di sini akan ditemukan impresio atau penekanan dengan tulang rusuk, namanya impresio costalis. Oke, itu untuk penekanan. Selanjutnya kita bahas saluran. Nah untuk saluran sendiri, ya selanjutnya di bagian medial ini akan ditemukan saluran atau ductus. Nah untuk ductus yang menuju ke vesica velea, di sini putih ya kelihatan ya, ini adalah ductus cysticus. Kemudian yang menuju ke hepar, ini kelihatan di sini adalah ductus hepaticus. Nah, kedua ductus ini dia akan menyatu di sekitaran sini, membentuk namanya ductus choledocus. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tadi hepar, ini kelihatan dari sisi dexter, kita kembalikan dulu biar kalian lihat dari sisi kranial gitu ya. Nah, dari tadi kan sini ada hiatus aorticus gitu kan ya. Nah, untuk aortanya sendiri, ini dia akan kelihatan dari sisi kaudal dulu nih. Nah, dia akan kelihatan yang menuju ke belakang sana, ini adalah arteri mesenterica cranialis. Yang tadi akan bercabang menjadi arteri jejunale. Sedangkan kalau yang di depannya dia lebih ke bawah sini, ini adalah arteri celiaca. Dia akan memvaskularisasi bagian lambung. Nah, cabangnya tadi salah satunya ada arteri ruminis, terus ada arteri reticularis gitu ya. Untuk yang arteri celiaca ini. Oke. Jadi itu saja untuk bentukan dari atau praktikum yang kita bahas mengenai organ jeroan gitu, atau organ dalam dari cavum abdomen gitu ya. Tadi ada ren, terus ada hepar, terus tadi ada 4 lambung, sama ada 6 usus gitu ya. Oke, mungkin sekian saja yang dapat aku sampaikan di praktikum kali ini. Selamat belajar, bye-bye.